lagi dengan saya Sofia Novelina dari Prodi Informasi PJJ Bandung dengan NIM 0487952268. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana kita akan membangun sistem manajemen rental kendaraan dengan OOP atau pemrograman berorientasi objek di Java. Jadi mari kita mulai. Saya akan menjelaskan sedikit melalui PowerPoint yang sudah saya buat, dimana kita tuh akan membangun sistem manajemen rental kendaraan, yang saya namakan dengan Jalin Rent ya. Nah, dimana fondasi sistemnya itu yaitu kelas kendaraan abstrak. Nah, kita bisa baca di sini, kelas abstrak kendaraan bertindak sebagai blueprint untuk semua jenis kendaraan yang tersedia di Jalin Rent ya. Nah, memastikan bahwa setiap kendaraan memiliki properti dasar yaitu seperti atribut juga atribut-atributnya. Nah, lalu metodenya juga. Nah, di mana metodenya itu tampil kendaraan memaksa setiap subkelas untuk mendefinisikan cara menampilkan informasinya sendiri. Nah, ada spesialisasi kendaraannya. Nah, di mana ada kelas mobil, kelas motor, juga kelas bus. Nah, setiap kelas ini tuh bersifat turunan ya, tidak hanya mengimplementasikan metode abstrak, tetapi juga memperkenalkan atribut tambahan yang relevan dengan jenis kendaraan tersebut. Nah, ini tuh menunjukkan bagaimana polimorfisme memungkinkan perilaku yang berbeda untuk metode yang sama di berbagai subkelas. Nah, lalu ada manajemen dan pencatatan. Di mana ada rental kendaraan, ada kelas rental kendaraan yang ini tuh bertanggung jawab untuk mengelola seluruh armada kendaraan yang tersedia menggunakan sintaks array list ya. Lalu penyewaan. Kelas penyewaan itu mencatat setiap transaksi rental dan interaksi, di mana menyediakan daftar kendaraan yang bisa dipilih, juga penyewa mencatat kendaraan yang berhasil disewa, lalu memperbarui status ketersediaan rental kendaraan. Nah, ada prinsip OOP-nya tersendiri, yaitu ada inheritance ya, dimana itu tuh perwarisan dalam pemrograman, dimana mekanisme yang memungkinkan sebuah kelas untuk menurunkan sifat dan perilaku dari kelas lain. Nah, diimplementasikan dengan kelas mobil, motor, dan bus. Kita bisa baca. Lalu ada encapsulation. Nah, encapsulation itu prinsip objek yang membungkus data metode dalam satu unit yaitu kelas. Nah, dicapai dengan mendeklarasikan atribut kelas sebagai privat dan menyediakan metode public. Nah, yaitu ada polymorphism, di mana kemampuan objek untuk berperilaku berbeda tergantung pada tipe dan runtime-nya ya. Nah, nanti tuh terlihat pada metode tampil kendaraan yang di-override di setiap subkelas. Lalu ada abstraksi yang tadi diterapkan melalui kelas abstrak kendaraan dan metode abstrak ya. Nah, lalu ada robustness system, di mana ada penanganan pengecualian, di mana nanti ada kendaraan tidak tersedia. Jika pelanggan mencoba menyewa kendaraan berstatus tidak tersedia, sistem akan melempar pengecualian, illegal argument exception, dan memberikan pesan yang informatif pada pengguna. Lalu ada input pengguna tidak valid, menggunakan block try catch untuk menangani input mismatch exception ketika input numerik yang diharapkan tidak cocok dengan format yang diberikan. Kalau ada kesalahan input atau output file ya. Nah, ada interaksi pengguna dan persistensi data. Kita bisa baca di sini. Ada menu utama interaktif, operasi file, lalu struktur kontrolnya. Nah, kesimpulan dan langkah selanjutnya kita akan mulai praktek. Saya akan menjelaskan sintaks yang sudah saya buat. Dimana yang pertama itu ada import Java until array list, dimana ini untuk list dinamis, sedangkan scanner untuk input pengguna dari konsol, lalu Java IO itu untuk operasi file. Lalu ada kelas abstrak, dimana abstrak kelas kendaraan itu mendefinisikan kelas abstrak kendaraan sebagai template dasar kendaraan dengan atribut dan metode yang harus diimplementasikan oleh kelas anaknya. Nah, abstrak itu membuat kelas ini tidak dapat diinstansiasi secara langsung ya. Lalu ada privat string name, itu tuh berupa atribut privat untuk enkapsulasi data, di mana ada nama, harga sewa, jenis, juga status. Lalu ada public kendaraan, di mana ini tuh berupa konstruktor untuk menginisialisasi atribut saat objek kendaraan dibuat. Nah, status ini tuh diset secara langsung mendadak true karena
menandakan kendaraan tersedia untuk disewa. Lalu ada public string get dan ada set ya. Nah itu tuh yaitu merupakan metode getter dan setter untuk akses dan modifikasi atribut privat dengan prinsip enkapsulasi. Nah lalu ada tampilan public abstract void tampil kendaraan. Ini tuh metode abstrak tanpa implementasi yang harus diimplementasikan pada kelas turunannya. Fungsinya itu untuk menampilkan info kendaraan. Lalu ada kelas turunan mobil. Nah, di mana kelas mobil ini sebagai turunan kendaraan menambahkan atribut khusus kapasitas penumpang. Juga konstruktor memanggil konstruktor kelas induk dengan sintaks super ya. Lalu override metode untuk menampilkan atribut lengkap mobil termasuk status tersedia. Nah, lalu ada kelas turunan motor, ada juga bus ya. Itu tuh sama penjelasannya. Lalu ada kelas rental kendaraan. Nah, kelas rental kendaraan itu untuk mengelola koleksi kendaraan melalui array list. Konstruktor menginisialisasi list kosong ya. Nah, lalu ada metode tambah kendaraan. Itu ya untuk menambahkan kendaraan baru ke daftar rental ya. Dengan sintaks seperti itu. Lalu tampilkan kendaraan. Ini itu untuk menampilkan semua kendaraan yang statusnya tersedia. Jika tidak ada, tampilkan pesan khusus ya. Nah, seperti ini. Lalu publik kendaraan, sewa kendaraan. Nah, ini tuh mencari kendaraan dengan nama tertentu dan status tersedia. Jika ditemukan, ubah status jadi tidak tersedia dan kembalikan objeknya. Jika tidak ditemukan, lempar exception. Nah, ini ya. Syntax exception kalau kendaraan tidak tersedia. Lalu setelah itu kita buat public void simpan kendaraan, di mana menyimpan daftar kendaraan ke file teks. Setiap baris berisi data kendaraan dipisah koma. Ini seperti ini. Lalu ada public void muat kendaraan. Ini itu memuat data kendaraan dari file. Lalu setiap baris di splitting dan dibuat objek kendaraan sesuai jenis dengan nilai default, kapasitas atau cc supaya mudah. Status di set dari file ya. Lalu ada kelas penyewaan, di mana menyimpan kendaraan yang sudah disewa oleh pelanggan. Seperti ini. New array list. Nah, ini ya. Nah, lalu ada tambah kendaraan, itu untuk menambahkan kendaraan yang baru disewa ke list. Lalu ada hitung. Menghitung total biaya dari seluruh kendaraan yang disewa. Nah, ini setelah itu tampilkan tampilin struknya ya. Menampilkan daftar kendaraan yang disewa dan total biayanya. Nah, setelah itu kita kelas utamanya. Di mana untuk membaca struk penyewaan dari file dan mengisi list kendaraan disewa. Nah, metode main itu untuk menjalankan aplikasi, membuat instance objek jalin run up, lalu menjalankan metode run-nya. Nah, di mana metode run berisi logika program inti dengan menu interaktif ya. Lalu membuat objek scanner untuk baca input. Juga membuat objek rental kendaraan dan penyewaan. Nah, ini kita menambahkan beberapa kendaraan awalnya ya. Nah, ini ada menu utama, yaitu ada while dan true. While true itu menampilkan menu pilihan berulang dengan while ya. Lalu meminta input pilihan menu dari pengguna dan konversi ke integer dengan pengecekan validasi input.
Setelah itu kita melakukan lalu ada switch pilihan ke menu case, dimana case yang pertama itu untuk menu tambah kendaraan, membaca input pengguna untuk atribut kendaraan baru, lalu membuat objek mobil, motor, atau bus sesuai input, lalu menambahkan kendaraan ke rental, lalu menghandle error input angka yang tidak valid. Nah, seperti ini ya sintaksnya. Lalu case kedua itu untuk tampil kendaraan yang tersedia. Case yang ketiga menu sewa kendaraannya. Seperti ini. Dimana itu tuh menu sewanya itu ada menerima nama kendaraan yang ingin disewa, lalu mencari dan merubah status kendaraan lewat rental, juga menambahkan kepenyewaan, lalu menangani error jika tidak ditemukan atau tidak tersedia. Lalu ada case keempat yaitu menu tampilkan struk penyewaannya. Lalu case yang kelima itu menyimpan data kendaraan ke file, menghandle EO exception yang ini. Lalu menu yang keenam itu memuat data kendaraan dari file dengan penanganan error. Nah, sedangkan yang ketujuhnya itu untuk menu terakhir ya, pilihan keluar program, menutup scanner, dan mengakhiri aplikasi. Maka kali ini kita tinggal melakukan uji coba aplikasinya. Pilih opsi yang pertama, yaitu misal Honda Beat, harga sewanya 200.000, ininya 110. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita bisa mau tambah lagi mobil SUV BMW, harga sewanya 700.000, mobil penumpangnya 5. Nah, kita coba pilih opsi nomor 2. Sudah masuk yang SUV BMW nya, sedangkan yang motor kok belum ya? Oh, jenis mobilnya salah. Ya udah, nggak apa-apa, kita lalu sewa kendaraan. Misal kita mau sewa bis pariwisata. Nah, kendaraan berhasil disewa. Lalu kita misal mau sewa lagi Honda Jazz. Kita bisa mau sewa lagi motornya. Nah, berhasil disewa juga. Setelah gitu kita tampilkan struknya ya. Nah, totalnya itu jadi 2.080.000 karena kita pesan bis pariwisata Honda Jazz dengan harga demikian. Nah, lalu kita mau simpan datanya. Kita namakan txt. Nah, ini sudah muncul. Nah, dimana yang ditulis false ini berarti mobilnya itu sudah disewa ya, sedangkan true itu berarti belum. Nah, lalu kita misal mau muat data kendaraan. Nah, data kendaraan berhasil dimuat. Kalau sudah seperti ini berarti semua manajemennya berhasil digunakan. Dari tambah kendaraan, juga memuat data kendaraan dari file. Lalu kita tinggal keluar. Nah, maka kita sudah keluar dari program. Sekian penyampaian saya mengenai tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurangan, maupun ketidakjelasan. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Bye!